Fenomena mutakhir yang terjadi di tubuh Partai Golkar menjadi penanda semakin buruknya pelembagaan partai politik di Indonesia. Golkar selama era reformasi dikenal sebagai partai yang cukup solid dan lihai dalam menyelesaikan konflik internalnya, dan kini tumbang akibat aktivisnya sendiri melalui intervensi kekuasaan. Dengan pengunduran diri Airlangga Hartarto secara tiba-tiba dan terpilihnya Bahlil Lahadalia secara aklamasi dalam Munas 11 Golkar 20 Agustus 2024, semakin menjadi jelas bahwa Partai Golkar Orde Baru ini sedang dibegal oleh elite yang lebih berkuasa, dan mekanisme demokratisasi di tubuh Golkar sedang direkayasa seolah-olah sesuai dengan anggaran, padahal substansinya lebih dari itu semua. Pembegalan partai politik tidak hanya terjadi di Golkar, akan tetapi juga terjadi di partai PSI. Seperti kemarin Kaisang Pangarep secara tiba-tiba menjadi ketua umum PSI, dan itu baru beberapa hari dilantik jadi anggota. Bukan pendiri partai, tidak ada proses kaderisasi, apalagi karir yang berjenjang. Hanya saja karena partai PSI haus akan kekuasaan, harga diri pun rela digadaikan. Partai politik selama era reformasi menjadi aktor utama dalam demokrasi elektoral. Di tengah kemunduran demokrasi dengan berbagai macam masalah proses pemilu. Dengan kondisi tersebut, partai politik semakin memburuk, saling menyendera, dan dilemahkan. Dengan indikator 4 teori Randall, dengan kondisi partai politik di Indonesia ini dapat dijelaskan. Baik, yang pertama adalah buruknya sistem organisasi. Mayoritas mengalami gejala hal yang sama, yaitu ketergantungan pada elite tertentu dalam pengambilan keputusan internal partai. Mekanisme organisasi tidak berlaku, bahkan dikesampingkan oleh penguasa partai. Baik, yang kedua adalah pudarnya ideologi. Sejauh mana relasi antara partai dan organisasi sipil? Meskipun relasi antara partai dan masyarakat sipil masih tetap terbangun selama sistem era reformasi. Baik, yang ketiga adalah kesalahan strategi partai dalam memenuhi aspirasi rakyat berupa kebijakan. Yang keempat adalah